Hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025, bukti perjuangan sang legenda. Pembalap baru Ducati, Marc Marquez, resmi masuk nominasi penghargaan bergengsi Laureus Comeback of the Year Award 2025 setelah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim 2024 hingga awal 2025. Kabar ini menjadi bukti nyata atas perjalanan panjang dan penuh perjuangan yang dialami Marquez usai cedera parah pada 2020 silam. MotoGP secara resmi mengumumkan nominasi tersebut pada Rabu, menyoroti bagaimana Marquez berhasil bangkit dari keterpurukan dan kembali bersaing di level tertinggi balapan motor dunia. Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP dengan 6 gelar juara dunia kelas utama. Namun, sejak kecelakaan fatal di sirkuit Jerez pada 2020, karirnya seolah terhenti. Cedera lengan kanan yang parah membuat Marquez harus menjalani beberapa kali operasi dan absen panjang dari lintasan balap. Selama masa pemulihan, banyak pihak meragukan apakah Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa karirnya di MotoGP telah berakhir. Namun, semangat juang yang tak pernah padam membuat Marquez terus berusaha kembali ke lintasan meski harus berjuang melawan rasa sakit dan keterbatasan fisik. Pada musim 2024, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Bersama tim satelit Gresini Racing, ia berhasil memenangkan 3 Grand Prix dan kembali bersaing di papan atas kejuaraan dunia. Keputusan besar kemudian diambil Marquez pada akhir 2024, yaitu pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Langkah ini membuktikan ambisinya untuk kembali merebut gelar juara dunia yang telah lama dinantikan. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati terbukti tepat. Di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand, ia langsung menunjukkan dominasinya dengan memenangkan sprint race dan balapan utama di sirkuit Buriram. Penampilan gemilang ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia musim ini. Tak hanya itu, performa konsisten Marquez juga menjadi alasan kuat bagi Laureus World Sports Awards untuk memasukkannya dalam nominasi Comeback of the Year Award 2025. MotoGP dalam pengumumannya menyebut perjalanan Marquez sebagai drama luar biasa yang penuh dengan penderitaan, ketekunan, dan semangat juang yang tinggi. Ini drama yang luar biasa, patah hati, penderitaan, tekad, dan ketangguhan untuk kembali ke puncak sejak Jerez 2020. 3 kemenangan tahun lalu adalah bayaran pertama dan kemudian mendapatkan nominasi untuk penghargaan ini, tulis MotoGP dalam pernyataan resminya. Dalam kategori Laureus Comeback of the Year Award 2025, Marc Marquez akan bersaing dengan sejumlah atlet top dunia dari berbagai cabang olahraga, seperti Rebecca Andrade, senam, Brasil, Cailep, Dressel, renang, Amerika Serikat, Lara Gut-Behrami, ski, Swiss. Meski persaingan sangat ketat, banyak pihak menilai kisah kebangkitan Marquez menjadi salah satu yang paling inspiratif. Cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya, ditambah perjalanan panjang pemulihan, membuat pencapaian Marquez terasa lebih istimewa. Laureus World Sports Awards adalah salah satu penghargaan olahraga paling bergengsi di dunia, yang diberikan kepada atlet yang menunjukkan pencapaian luar biasa dan inspiratif. Pemenang penghargaan ini akan ditentukan oleh panel khusus yang terdiri dari para legenda olahraga dunia. Acara pengumuman pemenang akan berlangsung di Palacio de Cibeles, Madrid pada 21 April 2025. Jika berhasil memenangkan penghargaan ini, Marquez akan menambah daftar panjang prestasinya sekaligus membuktikan bahwa semangat juang dan ketekunan mampu membawa seseorang kembali ke puncak meski sempat terpuruk. Perjalanan Marc Marquez menuju puncak kembali adalah kisah inspiratif tentang keberanian, tekad, dan semangat pantang menyerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Marquez telah menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal bagaimana seseorang mampu bangkit dari keterpurukan. Meski sudah meraih banyak gelar juara dunia, nominasi ini membuktikan bahwa pencapaian terbesar Marquez bukan hanya soal kemenangan di lintasan, melainkan bagaimana ia mampu melawan rasa sakit, ketakutan, dan keraguan untuk kembali ke performa terbaiknya. Dengan awal musim yang begitu impresif, MotoGP 2025 bisa menjadi babak baru dalam perjalanan karir Marc Marquez.
Jika ia terus menunjukkan performa seperti di Thailand, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia dan memperpanjang rekor prestasinya. Kini, seluruh mata tertuju pada Marquez, menanti apakah ia mampu memenangkan penghargaan Laureus Comeback of the Year Award sekaligus menorehkan sejarah baru di dunia MotoGP. Satu hal yang pasti, perjalanan Marc Marquez telah membuktikan bahwa juara sejati adalah mereka yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia sempat meragukan mereka. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez mampu atasi masalah saat jalannya balapan. Seri MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Chang International, Buriram, menyajikan duel sengit antara Marc Marquez dan Alex Marquez. Namun, ada satu momen menarik di laps ke-7 ketika Marc Marquez tiba-tiba terlihat seperti kebingungan, dan kemudian melambat posisi terdepannya diambil sang adik, Alex Marquez. Tindakan ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa Marquez yang saat itu tengah memimpin balapan justru tampak seperti sengaja mengurangi kecepatan dan membiarkan Alex Marquez melewatinya. Apakah ini bagian dari strategi Ducati? Atau ada faktor lain yang membuatnya mengambil keputusan tersebut? Belakangan, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan bahwa tindakan Marc Marquez itu bukan tanpa alasan. Rupanya, pembalap berusia 31 tahun itu menyadari bahwa tekanan ban motornya terlalu rendah. Jika terus melaju dengan tekanan ban yang tidak sesuai regulasi, ia berisiko mendapat hukuman setelah balapan. Menurut Gigi Dall'Igna, tekanan ban yang terlalu rendah ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang diperkirakan oleh tim sebelumnya. Ducati sudah melakukan perhitungan sebelum balapan, namun kondisi di lintasan ternyata berbeda dari ekspektasi mereka. Tekanan dan suhu ban sebenarnya sudah direncanakan dengan baik, meskipun suhu udara di lintasan lebih rendah dari perkiraan kami, ujar Gigi Dall'Igna, seperti dikutip dari Motosan. Dalam MotoGP, tekanan ban bukan hanya faktor penting untuk menjaga performa motor tetap optimal, tetapi juga berpengaruh terhadap regulasi teknis yang ditetapkan Michelin selaku pemasok ban resmi. Jika tekanan ban terlalu rendah dalam jangka waktu tertentu, pembalap bisa dikenai penalti atau bahkan didiskualifikasi dari hasil balapan. Maka dari itu, Michelin memasang sensor khusus di setiap ban motor untuk memantau tekanan secara real-time. Tim Ducati sendiri juga telah menambahkan perangkat khusus di dashboard motor yang memungkinkan pembalap menerima peringatan jika tekanan ban mulai berada di bawah batas yang diizinkan. Kami punya software yang membantu pembalap untuk membuat keputusan saat balapan. Ketika tekanan ban terlalu rendah, sistem akan memberikan peringatan langsung ke dashboard motor, jelas Dall'Igna. Saat mendapat peringatan tersebut, pembalap harus segera mengambil tindakan agar tekanan ban kembali ke level yang aman. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan tekanan ban adalah dengan melaju di belakang pembalap lain. Dengan cara ini, ban motor akan lebih cepat mendapatkan suhu optimal karena efek aerodinamika dari motor di depannya. Inilah alasan mengapa Marc Marquez dengan sengaja menurunkan kecepatannya dan membiarkan Alex Marquez melewatinya. Strategi ini terbukti berhasil. Setelah beberapa laps, tekanan ban Marquez kembali normal, dan di laps selepas akhir ia kembali menyalip Alex Marquez dengan manuver berani di tikungan terakhir. Meski sempat menghadapi kendala teknis, performa Marc Marquez di seri pembuka MotoGP Thailand tetap mendapat pujian tinggi dari Gigi Dall'Igna. Bos Ducati itu mengakui bahwa Marquez menjalani akhir pekan yang luar biasa dengan tampil dominan sejak sesi latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga race utama. Balapan pertama memang selalu sulit, tapi Marc menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang akhir pekan, ujar Dall'Igna. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga ritme dan konsistensi sepanjang musim. Menurutnya, perebutan gelar juara dunia MotoGP bukanlah perlombaan 100 meter yang bisa ditentukan dalam 1 atau 2 balapan, melainkan perjuangan panjang yang membutuhkan fokus dan strategi matang di setiap seri. Kejuaraan dunia tidak ditentukan hanya dalam 1 balapan. Yang terpenting adalah menjaga ritme dan konsistensi agar bisa tetap menjadi penantang gelar juara hingga akhir musim, tegasnya. Dengan kemenangan ganda di MotoGP seri Thailand, sprint race dan race utama, Marc Marquez kini memuncaki klasemen sementara dan semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia musim.
ini. Namun, tantangan berikutnya sudah menanti, dengan dua seri yang diprediksi akan lebih sulit bagi Ducati, yakni MotoGP Argentina dan MotoGP Amerika Serikat. Mampukah Marc Marquez mempertahankan performa dominannya? Ataukah para rivalnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, akan memberikan perlawanan lebih sengit di seri-seri berikutnya? Yang jelas, MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan persaingan musim ini dipastikan akan semakin menarik. Marc Marquez dominasi MotoGP Thailand 2025, Francesco Bagnaia akui kewalahan mengimbangi kecepatannya. Gelaran MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, menjadi panggung utama bagi Marc Marquez. Pembalap baru Ducati itu sukses membuktikan kualitasnya dengan meraih kemenangan ganda, baik dalam sprint race maupun balapan utama. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marquez bukan hanya cepat beradaptasi dengan Ducati Desmos edisi GP24, tetapi juga mampu mendominasi balapan dengan cara yang impresif. Namun, hasil ini justru menjadi tantangan berat bagi Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo Team. Bagnaia harus puas hanya finish di posisi ketiga di kedua balapan, sementara Alex Marquez dari Gresini Racing Ducati berhasil mengisi posisi kedua di podium. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marc Marquez telah menunjukkan dominasinya. Ia selalu berada di barisan depan dan mencatatkan waktu yang konsisten cepat. Bahkan, dalam sprint race, Marquez langsung melesat dan tak tersentuh hingga garis finish. Pada balapan utama, situasinya pun tak jauh berbeda. Marquez kembali memimpin jalannya lomba sejak awal, meskipun sempat kehilangan posisi di laps ke-7 setelah sedikit mengalami kendala teknis. Namun, dengan kecepatan luar biasa dan strategi matang, ia berhasil merebut kembali posisi terdepan dan mengamankan kemenangan keduanya di seri Thailand. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami kesulitan untuk bisa menandingi kecepatan Marquez dan Alex Marquez. Bagnaia sempat beberapa kali mencoba mendekati duo bersaudara tersebut, tetapi tidak cukup mampu untuk memberikan tekanan serius. Setelah balapan, Bagnaia mengakui bahwa ia memang kesulitan untuk bisa mengejar Marquez. Saya sudah berusaha keras untuk mengejar mereka, tetapi mereka berdua benar-benar kuat sepanjang balapan, ujar Bagnaia. Ia juga menambahkan bahwa kecepatan Marc Marquez memang sulit untuk ditandingi. Marc sangat dominan. Dia bisa menjaga ritme balapan dengan sangat baik, sementara saya beberapa kali mengalami kesulitan untuk tetap berada di kecepatan maksimal, lanjutnya. Selain mengakui keunggulan Marquez, Bagnaia juga menyebut bahwa ia mengalami beberapa kendala teknis dengan motornya, yang sedikit mempengaruhi performanya sepanjang akhir pekan di Thailand. Salah satu masalah utama yang disebutkan Bagnaia adalah ukuran tangki bahan bakar yang lebih kecil, yang menjadi bagian dari regulasi baru MotoGP 2025. Saya merasa ada sedikit kesulitan dengan Ducati Desmos edisi GP24, terutama saat pengereman dan menikung, ujar Bagnaia. Menurutnya, ukuran tangki yang lebih kecil membuat distribusi berat motor sedikit berubah, sehingga mempengaruhi keseimbangan saat masuk dan keluar tikungan. Saya harus menyesuaikan gaya balap saya agar bisa lebih optimal. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya yakin bisa mengatasinya di seri-seri berikutnya, kata Bagnaia. MotoGP musim 2025 menghadirkan persaingan unik di kubu Ducati, karena semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, yakni Desmos edisi GP24. Artinya, tidak ada pembeda dari sisi teknis antara Marc Marquez, Francesco Bagnaia, maupun pembalap Ducati lainnya seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli. Namun, performa Marc Marquez tetap jauh lebih unggul dibandingkan pembalap Ducati lainnya, termasuk Bagnaia yang sudah lebih dulu mengenal karakter motor tersebut. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa faktor pembalap memainkan peran utama dalam kesuksesan di MotoGP. Meskipun menggunakan motor yang sama, hanya Marc Marquez yang mampu mengoptimalkan potensinya dengan luar biasa. Bahkan bos Ducati, Gigi Dalinya, mengakui bahwa performa Marquez di luar ekspektasi. Kami tahu dia adalah pembalap hebat, tetapi caranya mendominasi balapan ini benar-benar luar biasa. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung menyesuaikan diri dengan motor baru, tetapi Marc mampu melakukannya dengan sangat baik, ujar Dalinya. Meskipun harus puas di podium ketiga, Francesco Bagnaia tetap optimis bisa tampil lebih kompetitif di seri-seri berikutnya. Ia mengakui bahwa Marquez saat ini lebih unggul, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa membalikan keadaan. Ini baru awal musim, dan saya masih punya banyak waktu untuk meningkatkan performa saya.
Saya dan tim akan menganalisis apa yang bisa kami perbaiki agar bisa lebih kompetitif di balapan selanjutnya, kata Bagnaia. Kemenangan beruntun Marc Marquez di seri Thailand 2025 kini menempatkannya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Namun, musim masih panjang dan persaingan masih terbuka lebar. Dengan Francesco Bagnaia yang bertekad untuk bangkit, serta Alex Marquez yang juga tampil kuat, pertarungan di seri-seri berikutnya dipastikan akan semakin menarik. Akankah Marc Marquez terus mendominasi, atau justru para rivalnya menemukan cara untuk menghentikan lajunya? Kita tunggu aksi mereka di seri MotoGP berikutnya. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez mampu dominasi MotoGP Buriram dan raih double podium MotoGP seri perdana yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, menjadi ajang pembuktian. Bagi Marc Marquez, tidak hanya sekadar menang, Marquez menunjukkan dominasinya dengan menguasai jalannya balapan dari awal hingga akhir. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pemenang sprint race dan balapan utama, membuatnya meraih double podium dalam debutnya bersama Ducati. Keberhasilan Marquez ini membuat bos Ducati Claudio Domenicali terkejut sekaligus bangga. Tidak ada yang menyangka bahwa pembalap yang baru bergabung dengan tim bisa langsung tampil begitu dominan, terutama mengingat semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Desmos edisi GP24. Namun, Marquez membuktikan bahwa pengalamannya serta kemampuannya dalam beradaptasi menjadi kunci utama kesuksesannya di seri Buriram. Marc Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah mencatat waktu terbaik di sesi kualifikasi. Ketika lampu start padam, ia langsung melesat ke depan dan memimpin balapan. Namun, tantangan langsung menghadangnya saat memasuki beberapa tikungan awal. Di laps 20, Marquez mengalami sedikit kendala teknis yang menyebabkan kecepatannya menurun. Hal ini dimanfaatkan oleh adiknya, Alex Marquez, yang langsung menyalip dan mengambil alih posisi pertama. Situasi ini tentu membuat para penggemar semakin tegang, karena kedua bersaudara ini harus bertarung ketat untuk memperebutkan kemenangan. Alih-alih panik atau melakukan kesalahan, Marquez tetap tenang. Ia memahami bahwa balapan masih panjang dan memiliki cukup waktu untuk kembali merebut posisi terdepan. Sejak pertengahan balapan, duel antara Marc dan Alex Marquez menjadi sorotan utama. Keduanya sama-sama mengendarai Ducati, yang berarti mereka memiliki kecepatan dan kemampuan motor yang hampir setara. Marc terus menekan Alex, mencari celah untuk menyalip. Namun, adiknya yang tampil sangat kuat tidak memberikan kesempatan mudah. Setiap kali Marc mencoba mendekat, Alex mampu bertahan dengan baik, membuat balapan semakin menegangkan. Strategi Marquez terlihat sangat matang. Ia tidak gegabah dalam melakukan manuver berisiko, melainkan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Menjelang 2 laps terakhir, Marc Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Ia memahami bahwa waktu untuk menyalip semakin sedikit, dan jika ingin menang, ia harus mengambil risiko. Di tikungan ke-12 pada laps terakhir, Marquez akhirnya melihat celah yang ia tunggu-tunggu. Dengan perhitungan yang sangat presisi, ia melakukan overtaking yang luar biasa terhadap Alex. Manuver ini menunjukkan kombinasi keberanian, pengalaman, dan keahlian teknik yang luar biasa dari seorang Marquez. Begitu berhasil menyalip, Marc tidak memberikan kesempatan bagi Alex untuk membalas. Ia langsung meningkatkan kecepatan dan memperlebar jarak, memastikan bahwa dirinya akan menjadi pemenang di Buriram. Kemenangan ini tidak hanya membuat Marquez bangga, tetapi juga mengejutkan seluruh tim Ducati. Bos Ducati Claudio Domenicali tidak menyangka bahwa Marquez bisa langsung mendominasi di seri pertamanya dan debutnya bersama tim pabrikan. Fakta bahwa semua pembalap Ducati menggunakan Desmos edisi GP24 membuat kemenangan Marquez semakin spesial. Ini membuktikan bahwa bukan hanya faktor motor yang menentukan kemenangan, tetapi juga kemampuan adaptasi dan kecerdasan insting seorang pembalap. Para pembalap Ducati lainnya, termasuk pembalap utama Francesco Bagnaia, belum mampu menunjukkan performa sekuat Marquez. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa Marquez adalah ancaman besar di musim MotoGP 2025. Dengan kemenangan di sprint race dan balapan utama, Marc Marquez kini resmi memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Ini menjadi pertanda bahwa musim ini bisa menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya.
Keberhasilannya di Buriram tentu akan menjadi modal besar untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Marquez akan terus mendominasi di balapan berikutnya? Ataukah para rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan laju impresifnya? Yang pasti, MotoGP 2025 semakin menarik dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati. Para penggemar pun semakin antusias menantikan bagaimana perjalanan Marquez di seri-seri selanjutnya. Debut sempurna Marc Marquez bersama Ducati, Gigi Dall'Igna kagum dengan konsistensinya di MotoGP Thailand 2025. MotoGP 2025 dimulai dengan penuh kejutan, terutama dari penampilan sensasional Marc Marquez di seri perdana yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand. Dalam debut resminya bersama tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan kualitasnya dengan memenangi sprint race, membuktikan bahwa ia adalah salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan biasa, tetapi juga menjadi bukti bahwa Marquez mampu beradaptasi dengan sangat cepat terhadap motor barunya, Ducati Desmosedici GP24. Hal ini membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa kagum dengan konsistensi serta performa luar biasa yang ditunjukkan oleh sang pembalap Spanyol. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marc Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi ancaman besar bagi para rivalnya. Ia selalu berada di barisan terdepan dan membuktikan bahwa ia sudah memahami karakter Desmosedici GP24 meskipun baru pertama kali mengendarainya di ajang balap resmi. Saat sprint race dimulai, Marquez yang memulai balapan dari posisi pertama langsung melesat sempurna. Reaksinya terhadap lampu start sangat cepat, membuatnya mampu mengambil alih jalannya balapan sejak tikungan pertama. Dengan gaya balap agresif tetapi tetap terkontrol, ia menjaga posisi terdepan tanpa memberikan celah sedikit pun bagi para pesaingnya untuk menyalip. Adiknya, Alex Marquez, yang juga tampil impresif bersama tim satelit Gresini Racing, mencoba mengejar di posisi kedua. Namun, Marc tetap menjaga ritme dan kecepatannya dengan sangat baik, sehingga membuat jarak dengan Alex semakin melebar seiring berjalannya balapan. Salah satu faktor utama yang membuat kemenangan Marc Marquez begitu mengesankan adalah kemampuannya dalam menjaga ritme balapan. Meskipun beberapa pembalap lain mencoba menekan di awal lomba, Marquez tidak terpengaruh dan tetap fokus menjaga kecepatan optimalnya. Memasuki pertengahan balapan, ia bahkan mampu meningkatkan keunggulannya. Dengan strategi yang matang, ia sukses membuat jarak yang cukup jauh dari Alex Marquez dan pembalap lainnya. Keunggulan ini semakin membuktikan bahwa Marquez tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga mampu menjaga performanya secara konsisten hingga garis finish. Hingga akhir balapan, tidak ada satupun pembalap yang mampu menyaingi kecepatan Marquez. Dengan dominasi penuh, ia berhasil mempertahankan posisinya dan menjadi pemenang sprint race pertama di MotoGP 2025. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Marc Marquez, tetapi juga membuat tim Ducati semakin percaya diri menghadapi musim ini. Gigi Dall'Igna, sosok penting di balik kesuksesan Ducati, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap konsistensi Marquez sepanjang akhir pekan balapan. Menurut Dall'Igna, apa yang dilakukan Marquez sangat luar biasa mengingat semua pembalap Ducati menggunakan Desmosedici GP24, tetapi hanya Marquez yang mampu langsung memaksimalkan potensinya sejak balapan pertama. Padahal, pembalap lain seperti Francesco Bagnaia sudah lebih dulu mengenal karakter motor ini sejak musim sebelumnya. Adaptasi cepat yang ditunjukkan Marquez menjadi salah satu faktor utama mengapa Ducati semakin yakin bahwa mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih gelar juara dunia di musim ini. Marquez tidak hanya membawa pengalaman dan mental juara, tetapi juga berhasil membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Setelah kemenangan di sprint race, perhatian kini tertuju pada balapan utama MotoGP Thailand. Banyak yang penasaran apakah Marc Marquez akan kembali mendominasi, atau apakah para rivalnya akan menemukan cara untuk menyaingi kecepatannya. Dengan performa yang ditunjukkan di Buriram, jelas bahwa Marquez sudah menemukan kecocokan dengan Ducati. Jika ia terus menunjukkan konsistensinya seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ancaman besar bagi juara bertahan, Francesco Bagnaia, dalam perebutan gelar musim ini.
Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati, persaingan akan semakin seru dan penuh kejutan. Hasil sprint race MotoGP Thailand 2025, kecepatan Marc Marquez tak terbendung. Sirkuit Chang International, Buriram, Thailand, menjadi saksi dominasi Marc Marquez dalam sprint race MotoGP 2025 yang berlangsung pada siang tadi. Pembalap tim pabrikan Ducati ini tampil luar biasa sejak awal balapan dan tak tersentuh hingga garis finish. Balapan singkat sepanjang 13 laps ini berlangsung sengit, namun kecepatan dan konsistensi Marc Marquez membuatnya menjadi yang terbaik. Dengan kemenangan ini, ia membuktikan bahwa adaptasinya dengan Ducati Desmos edisi GP24 berjalan dengan sangat baik, sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada para pesaingnya bahwa ia adalah kandidat serius dalam perebutan gelar musim ini. Marc Marquez memulai balapan dari pole position dan langsung melesat di depan sejak tikungan pertama. Start mulus ini menjadi modal penting bagi pembalap asal Spanyol itu untuk mengontrol jalannya balapan. Di belakangnya, Alex Marquez juga berhasil mempertahankan posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia berusaha keras untuk mengejar keduanya. Memasuki 3 laps awal, Marc mulai memperlebar jarak dengan para pesaingnya. Dengan ketepatan racing lane yang luar biasa dan pengereman yang presisi, ia mampu menjaga kecepatan optimal di setiap tikungan. Saat laps ketiga selesai, jarak antara Marc dan Alex sudah mencapai 0,665 detik. Di belakang dua Marquez, Bagnaia masih berjuang untuk mengejar, tetapi sulit mendekati Alex. Saat balapan memasuki putaran-putaran akhir, performa Marc Marquez semakin tak terkejar. Dengan 4 laps tersisa, ia sudah unggul 1,208 detik dari Alex Marquez yang masih bertahan di posisi kedua. Keunggulan ini menegaskan bahwa Marquez bukan hanya cepat dalam 1 lap, tetapi juga mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik. Alex Marquez tetap bertahan di posisi kedua meskipun mendapatkan tekanan dari para pembalap di belakangnya. Dengan strategi yang matang dan kontrol motor yang baik, ia tidak memberikan celah bagi pesaingnya untuk menyalip. Pada akhirnya, setelah 13 laps penuh aksi, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai pemenang dengan catatan waktu 19 menit 35,005 detik. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Marc Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim Ducati Lenovo. Sejak tes pramusim, banyak pihak yang penasaran apakah ia bisa beradaptasi dengan motor Ducati. Namun, hasil sprint race ini membuktikan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk tampil dominan. Sementara itu, hasil sprint race ini menjadi pukulan bagi Francesco Bagnaia. Sebagai pembalap utama, ia seharusnya bisa bersaing di barisan depan, tetapi kali ini ia tampak kesulitan untuk menemukan kecepatan yang dibutuhkan. Hasil ini bisa menjadi peringatan bagi Bagnaia bahwa persaingan internal di Ducati kini semakin ketat. Dengan Marc Marquez yang langsung tampil kompetitif sejak awal musim, Bagnaia harus segera menemukan solusi agar tidak tertinggal. Jika tidak, posisi sebagai pembalap utama Ducati bisa saja bergeser ke tangan Marquez. Hasil sprint race di Thailand ini menjadi bukti bahwa MotoGP 2025 akan berlangsung sangat menarik. Ducati masih menjadi tim terkuat di lintasan, tetapi persaingan antar pembalap mereka sendiri semakin ketat. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat dengan motor baru. Sementara itu, Alex Marquez semakin menunjukkan potensinya sebagai pesaing serius musim ini. Kini, perhatian beralih ke balapan utama di MotoGP Thailand. Akankah Marc Marquez kembali mendominasi, atau Bagnaia akan bangkit dan membalas? Satu hal yang pasti, persaingan musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP.